Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Taufik dalam pelajaran prakarya kelas 8. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan ataupun minuman. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat memahami pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Siswa dapat memahami jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Siswa dapat memahami teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Siswa dapat memahami cara penyajian dan pengemasan dari hasil pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, berikutnya masuk ke pembahasan materi. Poin A, pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Serealia adalah tanaman rumput-rumputan yang bijinya digunakan sebagai makanan manusia. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Bisa dicontohkan seperti kacang tanah dan kedelai. Kemudian umbi. Umbi adalah tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Contohnya dari umbi yaitu tanaman kentang dan wortel. Nah, ketiga ini adalah bentuk dari pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dari serealia dan kacang-kacangan mempunyai kesamaan ciri-ciri, yaitu bersifat biji anak-anak. Contohnya serealia itu seperti kayak padi. Itu adalah contoh dari tanaman serealia, yaitu rumput-rumputan yang bijinya dapat digunakan sebagai makanan manusia. Padi, jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Di sini ada beberapa jenis dari serealia dan manfaatnya. Yang pertama ada jagung ya. Jagung ditanam sebagai pakan ternak dan juga bisa dibuat menjadi tepung jagung untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini juga termasuk dari tanaman jenis serealia karena bersifat biji anak-anak ya. Jadi jagung termasuk ke dalam jenis serealia. Kemudian gandum. Nah, gandum ini biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu dan lain sebagainya. Kemudian ada beras putih atau beras butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Nah, jadi beras itu aslinya tanaman serealia yang sifatnya rumput-rumputan yang diambil bijinya, ya seperti padi. Ya, kemudian dikupas, dipisahkan kulitnya, dipisahkan sekam dan isinya. Dan warna bulis beras ada bermacam-macam. Tahu bulis beras kan anak? Bulis beras itu adalah isi dari padi tersebut. Ada bermacam-macam jenis warnanya. Yang pertama seperti beras putih yang sering kita makan. Kemudian ada beras ketan hitam. Ya. Kemudian ada beras merah. Nah, ini adalah beberapa bentuk warna dari butir beras dari jenis tanaman serealia.
Nah, ketiga ini adalah jenis-jenis tanaman serealia yang bersifat biji yang dihasilkan dari tanaman rumput-rumputan ya, yang diambil bijinya ya anak-anak. Udah jelas, tanaman serealia adalah tanaman yang berasal dari rumput-rumputan yang diambil bijinya ya anak-anak. Berikutnya jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Nah, di sini ada 3 jenis kacangan. Yang pertama ada kacang hijau, kemudian ada kacang kedelai, kemudian ada kacang tanah. Nah, penjelasannya di sini dan manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari kacang hijau memiliki kandungan protein nabati dan dapat diolah menjadi berbagai variasi menu seperti yang sudah mungkin kalian sering tahu ketika luar, seperti pembuatan bubur kacang hijau ya, dan isi makanan onde-onde ya. Biasanya di dalam makanan onde-onde itu di dalamnya ada isi dari kacang hijau ya anak-anak. Kemudian kacang kedelai. Nah, apalagi kacang kedelai, salah satu tanaman kacang polong-polongan yang banyak menjadi bahan makanan seperti kecap, tahu, dan tempe, dan kacang kedelai ini mempunyai sumber protein nabati ya. Kemudian kacang tanah. Nah, ini sudah ada gambarnya juga, contoh dari kacang tanah. Kacang tanah atau sering disebut kacang brol kalau katanya orang Jawa. Nah, manfaatnya sebagai melawan sel kanker dan juga mempunyai vitamin B3 dan lain sebagainya ya. Biasanya sering digunakan oleh ibu rumah tangga atau oleh pengusaha-pengusaha sebagai makanan-makanan atau bumbu-bumbu sambal pecel. Nah, itu terbuat dari kacang tanah ini ya anak-anak ya, yang diproses sampai menjadi sebuah makanan yang dapat dikonsumsi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kacang-kacangan dan manfaatnya. Sudah jelas ya anak-anak, di sini bisa kalian pahami. Kemudian ada jenis umbi dan manfaatnya. Nah, selain dari serealia, kacang-kacangan, juga ada pengolahan jenis umbi dan manfaatnya. Nah, di sini kalau serealia berasal dari tanaman rumput-rumputan yang diambil bijinya, sedangkan kacang tanah adalah tanaman yang berasal dari bijinya, sama seperti serealia, memiliki kesamaan dengan serealia antara kacang tanah dan serealia. Yang di poin 3 ini jenis umbi dan manfaatnya. Di sini adalah beberapa contoh jenis umbi yang banyak terdapat di Indonesia dan dapat diolah menjadi bahan pangan. Nah, di sini Ustadz contohkan 3 dari jenis umbi dan manfaatnya yang terdapat di Indonesia yang sering diolah menjadi bahan pangan. Yang pertama, kentang ya. Kentang salah satu makanan pokok di Eropa. Kentang juga mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai sistem pencernaan karena mengandung serat ya. Jadi manfaatnya kentang sebagai sistem pencernaan karena mengandung serat. Kentang biasanya sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai kuliner makanan ringan, yaitu makanan gorengan kentang ya Nana ya, atau kerupuk kentang, keripik kentang itu. Kemudian singkong. Nah, singkong ini dikenal sebagai penghasil karbohidrat, namun miskin protein alias tidak punya protein, tidak punya kandungan protein, tapi kaya akan karbohidratnya. Biasanya di Indonesia sering diolah menjadi makanan pasar, seperti mungkin kalau rumahnya di desa mungkin tahu, seperti contohnya makanan pasar itu getuk dan jaripin singkong. Nah, ini adalah dari manfaat dari jenis umbi singkong ya. Kemudian
talas. Nah, banyak dibudidayakan di daerah Sembir karena daun dan batangnya dapat dimanfaatkan sebagai sayur dan umbinya dapat dibuat makanan ringan seperti ceriping talas. Nah, dari ketiga ini jenis umbi adalah tanaman yang berasal dari akar ya anak-anak ya. Jadi sifatnya dari akar karena bertumbuhnya di akar ya. Jadi jenis umbi ini bertumbuhnya di akar. Ya, dari sini sudah jelas bahwasanya jenis umbi dan manfaatnya ya. Umbi-umbian. Nah, kemudian dalam pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang sudah jelaskan tadi kegunaan dan manfaatnya. Nah, di sini ada teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Nah, perlu saya jelaskan secara garis besar teknik pengolahan makanan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Nah, contohnya di sini seperti teknik merebus menutup bahan pangan, kemudian teknik mengukus, teknik mendidih, teknik mengetim. Nah, ini adalah beberapa contoh dari teknik pengolahan makanan panas basah ya anak-anak. Maksudnya panas basah itu adalah ada di situ air yang dididihkan ya. Jadi dinamakan teknik pengolahan makanan panas basah dengan cara merebus tadi dengan air, kemudian merebus menutup bahan pangan ya, kemudian mengukus juga menggunakan air, kemudian mendidih juga menggunakan air, kemudian mengetim. Nah, ini adalah contoh dari teknik pengolahan makanan panas basah. Berikutnya ada yang kedua, teknik pengolahan panas kering. Nah, kalau untuk pengolahan panas kering, sini ada 4 teknik dalam pengolahannya. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak. Kemudian teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Kemudian teknik memanggang. Kemudian teknik membakar. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam pembuatan pengolahan bahan pangan serealia itu menggunakan teknik penggorengan dengan minyak banyak ya anak-anak, atau dengan teknik pembakaran. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik pengolahan panas kering. Intinya pengolahan panas kering itu tidak menggunakan air yang mendidih, tapi melainkan menggunakan minyak goreng atau cukup dengan dibakar menggunakan asap atau api yang ringan. Nah, di dalam tahapan pengolahan perlu kalian ketahui dalam tahapan pengolahan ya. Kalau tadi langkah-langkahnya dengan cara teknik-tekniknya, kemudian di poin D ini dijelaskan tentang tahap pengolahan. Nah, di dalam tahap pengolahan ini disebutkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Nah, mari kita pelajari bersama pengolahan serealia menjadi makanan yang lezat. Nah, yang pertama pengolahan, di sini Ustadz contohkan pengolahan kacang rebus yang cukup gampang untuk diolah. Nah, di sini bahan yang pertama, siapkan 1 kg kacang tanah. Kemudian siapkan air 2 mineral air putih ya.
Kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama rebus kacang tanah beserta air sampai tanak sekitar 30 menit. Kemudian tambahkan garam, aduk rata, diamkan selama 20 menit. Kemudian rebus kembali sampai empuk selama sekitar 1 jam. Nah, yang terakhir susun di wadah saji. Nah, ini adalah tahapan dalam pengolahan kacang rebus yang mungkin mudah untuk diterapkan ya anak-anak. Nah, yang terakhir poin E, yaitu setelah mengetahui jenis-jenis serealia, jenis tekniknya, cara pengolahannya, kalian juga harus tahu cara penyajian dan pengemasan ya, karena ini cukup penting dalam usaha makanan atau kuliner, yaitu pengemasan atau penyajian, dimana pengemasan adalah cara untuk menyajikan makanan agar lebih terlihat rapi ketika dilihat orang pada saat diperjualbelikan ya anak-anak. Jadi tujuan dari pengemasan, perlu diketahui tujuan dari pengemasan yaitu menjadi daya tarik dan pembeda merek makanan. Nah, kan banyak orang pengusaha atau orang berjualan bermacam-macam, tidak satu orang saja yang berjualan dengan jenis makanan yang sama. Untuk membedakan dari penjual tersebut, menambahkan di dalam pengemasan tersebut dengan nama-nama atau pengemasannya dibedakan, pasti akan berbeda. Jadi di situ menjadi daya tarik dan pembeda merek makanan. Kemudian melindungi isi makanan dari benturan. Nah, tujuan pengemasan melindungi isi makanan dari benturan ya anak-anak. Berikutnya sebagai informasi. Nah, jadi pengemasan itu sebagai informasi bahwasanya ini loh ada namanya kue coklat. Nah, di situ karena ada pengemasnya pasti sebagai informasi. Kemudian yang kedua, jenis kemasan. Nah, di sini jenis kemasan ada 3 yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan. Yang pertama, kemasan primer atau kantong plastik ya anak-anak biasanya. Kemudian kemasan sekunder, kemasan karton produk kornet. Sekunder ya sifatnya karton kayak kardus ya, kornet seperti itu, kardus, pizza ya, itu. Kemudian mie gacoan, nah itu adalah jenis kemasan sekunder. Kemudian kemasan tersier. Nah, kalau kemasan tersier ini biasanya lebih sering digunakan oleh para pengirim-pengirim barang ke luar daerah. Contohnya seperti peti kemas atau kontainer. Nah, ini adalah contoh dari kemasan tersier ya. Nah, dari sini semoga kalian memahami mulai dari pengertian, jenis-jenis, manfaat, tujuan pengolahan dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Ustadz akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.